Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hawa semua. Kembali lagi di Hawa Talk sama aku Gina. Nah, di episode keempat Hawa Talk hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar agama. Yeay, tapi tenang aja teman-teman. Kita gak bakal bahas yang berat-berat, gak bakal bahas yang pusing dan lain sebagainya. Tapi kita bakal diajak untuk menjelajahi, untuk menyelami kisah dari narasumber keren kita kali ini. Langsung aja kali, nggak perlu lama lagi, kita langsung kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Teh Filza. Halo Teh Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. Boleh dong kenalan dulu ke Sobat Hawa di sini. Halo Sobat Hawa, kenalin nama aku Filza, kru dari Hawa Community. Yeay, kesibukannya apa aja nih sekarang? Sekarang aku lagi koas. Koas, terus katanya punya bisnis juga ya? Ada. Ada. Tapi masih kecil-kecilan. Apa boleh dong kenalin ke Sobat Hawa? Kalau misalnya ada sobat yang pengen beli hijab, boleh ya cek Instagramnya @hadijah.bdg. Sini boleh dikepoin, di follow, dan kalau mau beli kerudung boleh banget ya di sini. Oke, jadi hari ini kita mau bahas agama ya. Iya katanya. Katanya gitu ya. Tapi tenang aja, nggak bakal yang berat-berat kan ya. Kita Insya Allah. bakal bahas tentang apa ya, perjalanan Teh Filza ya, menjelajahi agama gitu. Nyoba-nyoba sih. Nyoba-nyoba, mantap banget nggak sih? Kepo nggak sih perjalanannya? Boleh dong diceritain dari awal gitu, dari awal banget nih. Gimana sih? Dari awal. Sebenarnya aku sih kalau sebagai anak-anak ya, kan belum tahu banyak soal agama gitu. Jadi sudah ikut orang tua aja kalau dulu. Benar. Bunda sholat, aku sholat. Bunda ngaji, aku ngaji gitu. Tapi ya emang kisahnya itu mulai dari pas aku SMA. Jadi dulu aku tuh ikut forum dialog remaja muslim gitu. Di tempat aku dibesarin di Kalimantan. Wow, jauh sekali. Ya lumayan ya, nyebrang pulau ya Teh. Iya bener. Nah jadi ceritanya suatu hari forum dialog itu ngadain suatu kajian Teh. Yang aku lupa judul kajiannya apa, ustadznya siapa, udah nggak inget. Cuman emang pas kajian itu ada satu momen yang cukup membekas dalam hatiku. Ketika si ustadznya itu tiba-tiba nanya gini, dia bilang, "Mbak, Mas, apa sih arti Islam dalam kehidupan Mbak sama Mas?" Dalam ya. Dalam ya. Dan aku yang awalnya terkantuk-kantuk selama kajian, aku nggak dengerin, nggak merhatiin, tiba-tiba aku merasa kayak terdiam, merasa tertampar, dan pertanyaan itu terngiang berhari-hari lamanya gitu. Ya, dan itu merupakan salah satu titik balikku untuk mulai mempelajari agama sebenarnya. Karena emang berasal dari satu pertanyaan tadi itu ngebuat aku melahirkan banyak pertanyaan baru. Kayak, emang agama itu apa sih? Iya. Kenapa aku Islam? Jadinya mulai kritis gitu ya. Dan sedikit flashback juga mungkin. Aku sendiri itu sebenarnya terlahir dari keluarga yang Islami Teh. Aku dibesarkan di memang masyarakat yang berbudaya Islami juga di sekitarku. Aku juga sekolah di sekolah berbasis Islam gitulah. Pokoknya sangat-sangat Islami gitu. Di lingkungan rumahku juga sering dipakai buat kegiatan religius. Kayak misalnya di rumahku tuh sering aja ada ngaji bareng, tahlilan. Terus kayak sholat taraweh juga di rumahku gitu. Jadi banyak banget kegiatan Islami. Sehingga aku yang tumbuh di lingkungan Islami itu nggak pernah muncul pertanyaan kayak tadi. Emang agama tuh apa sih? Emang Islam tuh apa sih gitu kan? Sama. Karena udah merasa nyaman dan terbiasa gitu. Tapi mungkin di sisi lain karena aku lagi usia akil balik kali ya. Gue SMA itu kan. Cari jati diri. Makanya bukan hanya tubuhku saja yang mengalami pendewasaan, tapi pikiranku, akalku dalam tanda kutip secara sadar gitu ya, mulai bisa berpikir, mulai bisa menilai atau membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi mungkin karena usia-usia itu juga jadinya muncullah pikiran-pikiran kritis putar Tuhan dan juga agama gitu. Jadi emang waktu di usia kayak gitu. Terus berangkat dari pertanyaan Ustaz tadi, aku pun banyak merenung jadinya. Dan memang aku sendiri ketika itu berpendapat bahwa agama itu bukan sesuatu yang main-main loh. Karena agama itu bukan sebatas ritual doang. Nggak cuman ngomongin sholat, ngaji, puasa, enggak kan. Kalau dalam Islam itu kan yang diomongin ya, maksudnya nggak sebatas ibadah doang gitu. Tapi agama itu hadir bersama dengan aturan hidup. Kayak misalnya, kalau misalnya dalam Islam, makan diutamakan atau didahulukan dengan tangan kanan. Mau keluar rumah, misalnya pakai, tergantung sih ya, kalau misalnya mau masuk toilet, pakai
pakai kaki kiri misalnya, masuk masjid pakai kaki kanan. Iya benar. Jadi sampai hal sekecil itu gitu. Belum lagi kalau ngomongin soal doa dalam Islam, mau makan ada doanya, tidur ada doanya, keluar rumah ada doanya, berpakaian pun berpakaian ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Jadi sampai hal sekecil itu tuh semuanya ada aturannya gitu dalam agama. Apalagi kalau misalnya hal yang lebih besar lagi ya, misalnya ngomongin soal jual beli ada aturannya, hubungan kesesama manusia ada aturannya, waris juga, zakat, pernikahan, semua tuh diatur dalam agama gitu. Jadi sekomprehensif itulah ya. Yang kalau dalam hukum agama Islam tuh dibilangnya syariat gitu lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu istilah syariat, mungkin ada yang non-Islam juga yang nonton, nggak tahu juga ya. Jadi intinya syariat itu hukum dalam Islam gitu lah. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah kerudung syar'i misalnya, itu berarti kerudung yang sesuai dengan syariat gitu, sesuai aturan Allah. Ada yang nggak syar'i, ada. Berarti intinya nggak sesuai apa yang Allah perintahkan gitu lah. Istilahnya kayak gitu deh. Jadi balik lagi ke tadi ya. Jadi emang aturan dalam agama itu sangat komprehensif gitu, mencakup semua aspek kehidupan. Dan itu yang ketika itu aku pikirkan, wah ternyata tuh agama nggak main-main loh. Ketika kita memutuskan untuk memilih suatu agama, berarti kita tuh seakan-akan diikat dengan aturan, kamu boleh ini, kamu boleh itu, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Ya nggak sih? Setuju. Dan itu nggak cuma dalam Islam aja kan. Kayak misalnya contohnya yang Kristen misalnya harus ke gereja buat ibadah, atau yang Buddha harus misalnya ke vihara buat ibadah dan lain sebagainya. Jadi kan ada sesuatu ya yang kalau misalnya orang yang nggak beragama atau nggak punya aturan kayak, ya ngapain juga gua kayak gini ya, kan nggak ada dasar, nggak ada tuntutan gitu. Kalau misalnya tadi contohnya makan, emang apa bedanya tangan kanan sama tangan kiri kan? Harusnya kan sama aja ya. Kalau misalnya kita pikir pakai ya sudut pandang manusia biasa gitu lah, nggak ada aturan, apa bedanya sih? Mungkin kebanyakan orang makan pakai tangan kanan juga karena emang dominan aja, lebih mudah aja kan, bukan karena suatu tuntutan. Tapi agama membuat itu jadi mungkin gitu. Yang awalnya dari nggak ada aturan, jadi teratur gitu kan. Bener. Jadi bisa ditarik kesimpulan juga dari hasil renunganku itu, bahwasannya ketika kita memilih suatu agama, berarti kita tuh berkomitmen gitu akan aturan yang ada dalam agama itu. Dan itu membuat kata agama jauh dari hal yang sepele. Ini mulai serius ya, tapi masih bisa enjoy ya. Dan itu ya yang ketika aku SMA aku pikirin gitu. Jadi agama tuh jauh dari kata remeh-temeh, malah sebaliknya harus diseriusin. Dan pertanyaanku pun berlanjut ceritanya teh. Berlanjut. Jadi kalau misalnya aku mau hidup benar, ya berarti aku harus tahu agama yang benar kan. Dan itu membuat aku mulai penjelajahanku ceritanya. Singkatnya aku pengen mencoba mencari kebenaran gitu lah. Dan itu tuh aku saking bertekadnya ya, berapi-apinya. Dulu tuh aku sampai pengen ngelis semua agama yang ada di dunia. Kebayang ya. Karena kalau misalnya aku emang pengen memilih menemukan yang benar di antara yang ada, kan berarti aku harus mencakupi segala kemungkinan itu. Iya benar. Aku harus mengentertain segala agama yang ada gitu kan. Tapi pada akhirnya aku membatasi pada Indonesia aja. Kenapa? Soalnya kebayang ya kalau misalnya aku harus menjelajahi semua agama yang ada di bumi, kayaknya aku kemana nyarinya juga ya? Satu, kemana nyarinya. Kedua, kayaknya aku bakalan keburu meninggal kayaknya sebelum menyelesaikan ya. Terlalu banyak soalnya. Dan di sisi lain mungkin kendala bahasa juga kali ya. Jadi ya udah, aku mutusin ya udah di Indonesia dulu aja deh. Terus kayak itu dijelasin juga di pelajaran PKN atau apa gitu ya, agama-agama yang diakui di Indonesia. Di antaranya kan ada Kristen, yang ada Katolik, Protestan, terus ada Hindu, Buddha, Konghucu, sama Islam gitu kan. Ceritanya ada 5 agama itu, tapi Islam ketika itu aku exclude dari pilihanku. Kenapa? Karena aku udah dari kecil dari Islam gitu. Udah kan? ada gitu ya, udah ada ilmunya. Istilahnya udah pernah nyoba gitu di Islam. Jadi waktu itu aku mencoba untuk menjelajahi yang lain dulu, mencoba yang baru. Tapi dalam kondisi aku tetap memeluk Islam gitu. Jadi aku tetap sholat, tetap kalau misalnya ibadah mah tetap gitu ya. Karena aku takut kalau aku nggak ada pegangan, terus ntar aku kayak gimana gitu kan. Jadi masih istilahnya main aman lah. Pas lagi nyari tahu gitu ya, main aman. Terus waktu itu pilihanku jatuh pada agama Kristen, aku pengen nyobain. Kalau misalnya alasannya sih karena emang di sekitarku itu setelah Islam lebih banyaknya Kristen ya. Kalau misalnya Hindu, Buddha bisa dihitung jari lah berapa gitu.
kan banyaknya terutama dari daerah Bali gitu-gitu ya, Iya. teman-temanku yang pindah ke Kalimantan gitu gitu ketemu. Apalagi kalau misalnya Konghucu tuh cuma 1-2 kehitung deh. Susah ya nyari. Iya, jadi karena banyak kan Kristen ya udah kenapa nggak Kristen aja. Dan di sisi lain karena emang Kristen itu kan juga akarnya itu kan mirip sama Islam ya. Kalau dalam Islam sendiri, Kristen itu kan dia berasal dari ajarannya Nabi Isa alaihissalam, Iya. ya, ataupun dikenal dengan Yesus Kristus gitu lah ya istilahnya di Kristen. Jadi karena akarnya itu sebenarnya mirip gitu ya ajarannya, aku udah tahu dasarnya, kenapa nggak nyoba gitu. Jadi waktu itu aku pilih buat menjadi agama Kristen. Dan waktu itu aku sampai ngebaca Alkitab. Sampai aku diskusi sama teman-temanku, kebetulan aku waktu itu dikelilinginya juga banyaknya yang non Islam waktu itu di lingkungan sekolahku. Jadi aku banyak bertanya, banyak berdiskusi sama mereka. Tapi entah kenapa, padahal aku tuh kan berusaha, katanya kalau kata orang, kalau misalnya kamu pengen mempelajari hal baru, itu belajarlah kayak orang bodoh. Maksudnya apa? Bersihin dulu kepalanya buat nerima hal baru tersebut. Dan aku pun mencoba demikian gitu ketika aku mempelajari suatu hal yang baru ini bagiku. Aku mencoba untuk menghilangkan aspek-aspek ataupun pola pemikiran yang ada dari agama Islam sebelumnya gitu. Aku mencoba pakai pikiran humanis aja lah. Aku pengen tahu agama Kristen gimana gitu. Tapi entah kenapa rasanya nggak serp di hatiku gitu. Kayak dari hasil diskusi juga sama teman-teman gitu, aku merasa aku nggak menemukan jawaban yang aku mau. Banyak konsep yang nggak bisa aku terima gitu. Intinya kayak gitu. Belajar dari temen itu. Iya. Nanya, diskusi, sama aku baca dari Alkitab itu sendiri kan. Ya intinya kayak gitulah. Aku merasa kayak, kok gini ya, kok gitu ya. Aku padahal udah mencoba untuk tidak membandingkan gitu ya, tapi ya akhirnya aku merasa nggak seret. Terus sampai di satu titik aku tiba-tiba kepikiran kayak entah gimana ya, kan Allah kan membolak-balikan hati. Iya benar. Jadi waktu itu sampai timbul pemikiran, kenapa aku nggak belajar dari Islam dulu aja ya? Kan karena selama ini aku belum pernah mengkaji lebih dalam kan. Karena aku pikir kalau misalnya ternyata yang benar adalah agama Islam, bukannya aku malah kayak beruntung banget ya? Dari kecil gitu ya. Betul. Aku dari kecil udah dididik dengan ajaran agama ini. Aku mempelajari ini dan ternyata ini yang benar kan, wah. Berarti aku menghemat waktuku kan. Dibanding aku harus menjelajahi satu-satu dulu, berguru kemana-mana dulu gitu. Aku coba pikir, kenapa nggak dari Islam aja ya aku cobanya ya. Terus itulah yang pada akhirnya juga menguatkan aku untuk menggali Islam secara lebih dalam. Jadi titiknya tuh di situ ya. Entah kenapa ya Teh ya. Kan kalau cara Allah kan banyak ya. Emang kalau ngasih hidayah atau apa gitu. Nah terus ceritanya ketika aku udah memutuskan untuk mempelajari agama Islam, aku pun baca banyak hadis gitu kan ya. Karena kalau misalnya dalam Islam kan ada 2 panduan ya, ada Al-Quran sama hadis gitu. Dan aku nemuin hadis yang bilang bahwasannya kalau kamu ingin, aku kurang hafal bunyi hadisnya, mungkin nanti bisa ditampilin ya. Intinya itu kalau misalnya kamu pengen mempelajari sesuatu, bertanyalah pada ahlinya, kayak gitu kan. Dan aku pun sadar kondisinya aku minim pengetahuanku soal agama gitu. Kalau misalnya aku mempelajari yang tadi pedoman dalam Islam, Al-Quran sama hadis, itu kan bahasa Allah ya, yang kemudian disampaikan lewat malaikat dan juga rasulnya. Yang jelas bahasanya sangat melangit gitu. Aku yang miskin ilmu gak akan paham kayak kalau belajar sendiri. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk aku harus nyari guru deh. Aku harus bertanya pada ahlinya tadi gitu kan. Karena emang satu ungkapan juga yang terkenal juga dalam Islam itu, bahwasanya ilmu yang Allah berikan kepada manusia keseluruhan gitu ya, itu hanya seperti satu tetes air di samudera yang luas. Iya sih. Jadi kebayang ya, kalau aku udah maksudnya bertekad gitu ya, nekat buat mempelajari itu semua sendiri, kayaknya ilmuku nggak akan nyampe untuk memahami ilmu Tuhan yang seluas itu kan. Jadi aku memutuskan untuk mencari guru ceritanya. Bergurulah aku ke ustadz dan juga ustazah gitu untuk mempelajari Islam lebih dalam. Dan sebenarnya yang aku rasa itu juga peran Nabi dan Rasul diutus nggak sih? Untuk mengajarkan agama kepada manusia yang belum tahu gitu kan soal agama itu. Dan karena kita kan
umat di akhir zaman ya, umatnya Rasulullah gitu. Dan Rasulullah sendiri udah lama wafat. Tapi dengan wafatnya Rasulullah sebenarnya nggak kemudian kita nggak punya tempat bertanya, nggak kemudian kita jadi kayak orang hilang nggak tahu apa-apa. Karena Rasulullah pun, Nabi Muhammad pun ketika dia mendidik umatnya, dia melahirkan pendai-pendai kan, para pendakwah yang tadi tujuannya mengajarkan dan juga menyebarkan Islam. Dan itu juga sih yang aku rasa, jadi kenapa Islam tuh cepet banget ya nyebar ilmunya ya Teh ya. Iya, benar. Karena ada para dai ini gitu. Dan itulah yang pada akhirnya kalau misalnya di lingkungan kita mungkin kenalnya jadi ustadz, ustazah, ataupun kalau misalnya pernah dengar kiai, habib gitu lah ya. Itulah tempat bertanya gitu pada mereka yang lebih paham soal Islam. Jadi nggak melulu terbatas bertanya itu pada kayak misalnya orang tua ataupun guru di sekolah. Karena bisa jadi mereka pun pengetahuan Islamnya belum sedalam itu ya. Iya, benar. Untung-untung kalau misalnya emang orang tuanya ustadz ustazah gitu kan enak banget ya. Langsung, Bu ini gimana itu gimana gitu. Ya kayak gitulah. Jadi aku memutuskan untuk berguru ketika itu untuk mempelajari Islam. Dan efeknya yang aku rasain setelah mempelajari Islam, aku ngerasa aku menemukan jalan hidupku gitu. Dalam artian aku tahu aku tuh asalnya dari mana, aku mau kemana, terus aku itu diciptakan untuk apa, tujuanku, aku harus ngapain gitu. Ini rasa kayak oh ternyata hidup tuh nggak sebatas kayak aku makan, aku tidur, terus kerja, nikah, terus meninggal. Ternyata hidup tuh nggak seflat itu gitu. Iya, benar. Tapi ada tujuan yang terkandung gitu ya. Dan itu bisa ditemukan dalam ajaran agama. Dan ketika aku mendapatkan itu dalam Islam, aku kayak wah ternyata ini loh yang selama ini aku cari. Dan itu membuat aku yang awalnya tadinya mau nyoba menjelajahi semua agama kayak oke, aku di sini. Jadi nggak sempat nyoba-nyoba ke yang lain ya. Baru dari situ aja aku ngerasa alhamdulillah Allah ternyata mempertemukan aku gitu pada Islam. Gitu yang buat aku ngerasa ternyata Allah sayang banget sama hambanya gitu. Ketika hambanya mau mencari, pasti Allah kasih petunjuk. Mungkin itu mirip juga sama kalau dalam cerita para nabi itu kisah Nabi Ibrahim ya Teh ya. Yang beliau kan sampai mencari kayak apakah matahari itu Tuhan, apakah bulan itu Tuhan. Dan itu tanda bahwa Nabi pun memfungsikan akalnya gitu untuk mencari kebenaran itu seperti apa kan. Dan itu yang aku rasain juga gitu. Jadi selama mencari itu Masya Allah sih menjelajah gitu ya. Menarik banget soal itu gitu. Terus mungkin di sisi lain juga yang aku temuin ketika aku mempelajari agama itu bahwasannya agama itu sebenarnya bukan mengekang, tapi agama itu datang untuk mempermudah. Soalnya gini deh, kalau misalnya kita itu kan pikirannya terbatas ya, manusia. Dalam artian tadi ilmu kita tuh nggak seluas ilmu Tuhan. Dan kita itu pikirannya sangat dipengaruhi sama apa yang kita dapat, background kita, perspektifnya beda-beda gitu kan tiap orang. Jadi banyak hal yang kita tuh nggak bisa mutusin. Atau misalnya gini deh, contohnya ya Teh. Misalnya aku ngelihat daun ini tuh warnanya kayaknya hijau gelap. Terus kalau Teh misalnya ngelihat dari sisi ini kayak oh hijaunya nggak gelap-gelap amat, kok misalnya hijaunya agak terang gitu ya. Dan kita berdua merasa sudut pandang kita benar. Padahal bisa jadi ini dipengaruhi sama cahayaan mungkin, pencahayaan, sama angle kita gimana kita ngeliat, sama jarak pandang kita gitu. Tapi kita berdua merasa benar. Tanpa kita benar-benar tahu secara mutlak warna daun ini apa sih. Itu kan jadi suatu hal yang kontra gitu kan ya. Ada dan banyak pemikiran. Banyak pemikiran dan kebayang kalau misalnya orang-orang terus mengandalkan pikirannya masing-masing, itu bakalan debatnya kayak apa gitu. Chaos apa. Dan di situ aku rasa peran Tuhan dan agama hadir gitu. Untuk menyatakan ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kalau misalnya dibalikin lagi, itu berdasarkan pendapat siapa? Ya pendapat Tuhan. Karena pendapat Allah ya. Karena Allah yang Maha Pencipta, Dia yang tahu yang gitu mana yang kenal benar. manualnya kita, manual bumi dan sekitar. Betul. Paling paham manusia gitu kan. Karena ya Allah yang menciptakan gitu. Tahu yang ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik buat kamu, ini yang gak baik buat kamu. Jadi aku ngerasa peran agama juga hadir di situ. Jadi kalau misalnya kita mau zakat, gak usah bingung nih, siapa yang penerima zakat, ukurannya harus seberapa ya, karena semua udah ada dalam agama. Yang tadi aku bilang di awal, agama tuh sangat komprehensif aturannya. Dan gak perlu bingung kayak misalnya mau bagi-bagi warisan, kan di Al-Quran juga disebutin ya, sampai spesifik untuk anak laki-laki dapat jatah seperberapa bagian, anak perempuan seperberapa. Jadi ilmunya tuh sangat rinci gitu. Dan memang ketika Al-Quran dan hadis diturunkan itu kan
ada asal muasalnya ya Teh. Iya. Semuanya berangkat dari pertanyaan umat. Iya nggak sih? Bener. Ada asbabun nuzulnya gitu istilahnya. Jadi ketika misalnya ada sahabat yang bertanya pada Rasul menjawab, dan itu semuanya tuh jadi ada backgroundnya gitu loh, berasal dari pertanyaan manusia itu sendiri. Makanya itu yang ngebuat ngerelate banget gitu sama apa yang kita alami saat ini. Setuju. Jadi segala hal yang sebenarnya pengen kita pertanyakan itu udah ada jawabannya gitu dalam Al-Quran dan hadis. Semuanya udah diatur. Apalagi kalau misalnya mempelajari ilmu Islam ya, itu kan banyak banget cabangnya. Kalau misalnya sekolah di universitas Islam tuh kayak wah, madrasah juga. Ternyata banyak banget ya, bukan cuman belajar sholat doang. Iya. Kayak misalnya fikih ada usul fikih, belajar syariat ada soal munakahat, soal muamalah. Wah, ternyata aturannya tuh sekomprehensif ini gitu. Tapi itu justru bukannya bikin bingung, malah menurut aku itu mempermudah gitu. Ketika kita misalnya mau nanya soal ini, udah spesifik. Yang A cabangnya ada A plus, ada A min misalnya. Kamu mau nanya soal ini, cabangnya cari di ilmu ini. Asalkan kita mau mengkaji gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang agama tuh ribet, menurutku justru itu mempermudah sih. Kita nggak perlu debat, nggak perlu pusing sendiri. Tinggal istilahnya ngikutin instruksi Tuhan deh. Dan itu udah dipasti benar gitu, udah dijamin benar gitu. Itu yang aku rasakan ketika aku mencari tahu soal agama gitu deh. Menarik banget ceritanya. Keren banget gitu. Kalau aku sih mungkin pernah, tapi kayak nggak sampai mencari itu, karena aku dari kecil juga udah di madrasah ya. Dari TK, RA sampai aliyah gitu. Jadi emang sudah dicekokin ilmu agama gitu. Jadi udah dari orang tua juga. Jadi kayak udah udah mengenal Islam gitu lebih jauh juga. Jadi nggak mencari-cari kayak gimana jadi kayak, tapi keren banget gitu, maksudnya kalau orang itu ada gitu yang mencari kebenaran tuh segitunya gitu kan, sampai diulik segala-galanya. Keren banget, kayak emang dijalanin gitu akalnya, nggak kayak nerima doang gitu. Emang sih, tapi agama teh emang harus dipelajarin nggak sih, jangan merasa puas kayak ngikut-ngikut doang tapi nggak tahu ilmunya mah buat apa gitu akhirnya. Kan kita yang menjalani, kita tuh emang harus ngerti kan ya, nggak bisa ikut-ikutan doang gitu. Keren banget. Justru menurutku Teh, tantangan berikutnya ketika oke ini udah cari tahu soal agama, langkah berikutnya, tantangan berikutnya itu soal taat. Iya, bener. Karena kalau misalnya dalam sebuah hadis kan dinyatakan ya, iman itu kan apa yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan ya dilakukan dengan perbuatan. Ya kalau misalnya dengan hati, berarti kita 100% yakin sama Allah. Allah dengan segala nama dan sifatnya gitu. Allah sang pencipta, Allah yang tahu mana Allah sang maha benar gitu ya. Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat, dan itu akan membuat kita apa-apa tuh bergantung, balik ke Allah. Kenapa? Karena udah yakin tadi. Misalnya mau minta sesuatu, mintanya lewat doa sama Allah. Mau nanya sesuatu, nanya ke Allah. Lewat mana? Mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah gitu, mengkaji hadis gitu. Jadi mau baliknya sama Allah itu kalau misalnya hati udah 100% yakin sama Allah. Terus yang kedua tadi soal lisan ya, soal ucapan. Berarti kan itu kan mengucapkan syahadat ya, yang merupakan jalan masuk juga ke dalam agama Islam gitu. Yang ketiga nih yang perbuatan, ini yang banyak tantangannya menurut aku. Bener. Karena terkait ketaatan ya. Intinya melakukan semua yang diperintahkan, menjauhi semua larangannya. Kayak gampang gitu ya bayanginnya, tapi kayak menjalaninya susah banget ya. Apalagi makin kesini tuh godaan tuh di mana-mana. Segampang itu ada godaan. Bener. Distract-nya tuh itu yang harus dikuatin sebenarnya. Ketika udah tahu ilmunya, gimana menjalaninya gitu, sehingga bisa menjadi seorang abid yang taat gitu. Bener. Itu tantangan banget. Kayak susah banget kayaknya untuk taat 100%, padahal segampang itu, maksudnya tinggal ngikutin, jauhin, tapi kayak emang manusia mah gitu. Kadang udah tahu juga masih aja nakal. Bener, udah tahu tapi kayak udahlah nggak apa-apa sekali, terus aja lama-lama astagfirullah ya seperti itu. Jadi gitu sih kalau cerita aku Teh soal sedikit perjalananku, pencarianku. Menarik banget ya, keren banget perjalanannya. Kayak tapi alhamdulillah gitu ya, akhirnya mah di sini udah sama Islam teh udah gini gitu ya, udah gini, udah paham. Semoga dikuatkan ya. Amin. Semoga kita semua dikuatkan. Mungkin kalau Sobat Hawa ada yang punya perjalanan juga gitu ya, menjelajahi agama kayak Teh Filza, mungkin ada yang sampai sempat masuk agama ini gitu, mungkin boleh komen ya,
kita sharing bareng di kolom komentar, pasti seru banget. Aku juga akan senang hati membaca cerita kalian. Sama. Jangan lupa komen ya. Nah paling ada lagi yang mau di-sharingin mungkin Teh? Mungkin sedikit pesan aja kali ya Teh. Oh iya benar, mungkin ada pesan buat Sobat Hawa gitu. Kalau aku sebenarnya lebih pengen menyampaikan lewat podcast ini tuh tentang memang urgensi agama sih. Iya. Tentang kepentingan agama gitu. Bahwasanya agama ini bukan sesuatu yang main-main, tapi emang sesuatu yang sangat esensial gitu. Sangat fundamental dalam kehidupan kita. Karena tadi ya, aturannya itu aturan hidup gitu, gak main-main gitu. Jadi aku sangat disayangkan gitu ya Teh, kalau misalnya masih bertemu orang ya agama itu sebatas tulisan di atas KTP. Bener. Karena nggak sesederhana itu. Tanggung jawabannya tak serem banget ya. Kan sampai tadi ya makan aja diatur, tidur aja diatur gitu. Sampai sebegitunya apakah ingin disepelekan gitu, yang komprehensif itunya. Terus kalau misalnya apa ya, pengennya lewat podcast ini tuh ngajak sobat-sobat sekalian tuh biar jadi generasi yang aware gitu sama agama tadi. Jangan lagi memperlakukan agama tuh kayak aku pengen agama B kenapa? Soalnya agama B keren. Atau misalnya soal agama B tuh kayak banyak pengikutnya gitu loh. Jadi kayak nggak ada apa ya, nggak ada dasarnya gitu. Iya bener. Atau misalnya karena opa agamanya itu, aku pengen agamanya itu. Atau gara-gara misalnya pengen nyoba aja sih. Kan sayang ya. Iya. Apalagi kalau misalnya karena misalnya aku Islam tapi suamiku Kristen. Aku pengen Kristen. Tapi nggak ada dasarnya gitu. Dan ini nggak termasuk ya misalnya orang tua aku Islam, ya udah aku Islam. Tapi itu nggak ada dasarnya gitu. Coba tadi gunakan akalnya untuk mencari tahu dulu gitu soal agama yang emang sekarang dimanapun ya, agama apapun yang kalian anut, coba dikaji lebih dalam deh. Emangnya apa sih yang pengen kalian temukan dari sebuah agama? Jangan dianggap hal yang sepele tadi ya, bener. istilahnya ya. Jangan menggunakan pernyataan-pernyataan atau alasan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi coba dikaji lebih dalam gitu. Jangan sampai, karena kita nggak tahu ya ajal itu datangnya kapan, kematian datangnya kapan. Jangan sampai kita udah keburu meninggal sebelum kita sendiri bisa nemuin apa itu kebenaran itu. Kan sangat disayangkan. Iya setuju. Jadi itulah. Jadi aware ya, lebih aware. Agama tuh apa sih? Jadi diseriusin gitu. Iya. Gitu sih Teh. Bener banget, setuju banget. Jazakilah banget pesannya. Semoga apa ya, si pesannya Teh emang bisa kita laksanain gitu, karena emang penting banget gitu ya. Agama Teh bukan sekedar yang asal pilih, bukan sekedar yang orang tua, ikut orang tua tapi kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Dan akhirnya karena pertanggungjawaban agama Teh ya berat gitu ya, maksudnya kita Teh di akhirat nanti kan pasti dipertanggungjawaban segala pilihan kita, segala perilaku kita gitu, apalagi berkenaan dengan agama yang udah apa ya, fundamental lah ya. Jadi buat Sobat Hawa, jangan lupa belajar terus. Misalnya kalau sudah merasa yakin dengan suatu, misalnya udah aku mau yakin sama Islam, tapi jangan lupa terus dipelajari gitu, karena ilmu Allah mah sangat luas gitu, khususnya ilmu Allah gitu sangat luas, banyak hal yang perlu kita pelajari terus dan menerus, karena Rasulullah aja belajar seumur hidup gitu, apalagi kita yang nggak tahu apa-apa, yang bahasa Arab aja nggak ngerti, Al-Quran aja nggak hafal, tapi merasa sudah puas gitu. Jadi kita sebagai manusia mah harus terus belajar, harus tetap mengkaji lagi seputar ilmu Allah, ilmu agama gitu aja. Oke, mungkin udah cukup banyak ya Teh yang kita sharingin hari ini. Yang pasti semoga Sobat Hawa dapat hikmahnya, semoga dan bisa diambil dan tentu aja bermanfaat gitu hasil sharing kita hari ini. Amin. Oke, kalau gitu Sobat Hawa, kita jumpa lagi di episode selanjutnya dari Hawa Talk. Aku Gina pamit undur diri dan Firza juga pamit undur diri. Oke. Hawa Talk, berbagi kisah, berbagi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hawa Community, Togetherness is our strength.